Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ivana Yosepin Siahaan. Kali ini saya akan menyajikan video praktek konseling kelompok dengan pembagian peran sebagai berikut. Happy watching! Selamat siang anak ibu. Selamat siang, Bu. Wah, pada semangat ya, pada ceria. Gimana nih kabarnya, sehat? Tuhan baik, Bu. Oke, bagus. Tetap walaupun COVID udah turun, tetap patuhi protokol kesehatan ya kalau bermain keluar rumah seperti itu ya. Oke, nah sebelumnya ibu mau ucapkan terima kasih kepada anak ibu karena sudah mau berkumpul dan bergabung dengan ibu dalam kelompok ini ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah bagusnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Iya, baik, silakan nak. Sebelum memulai kegiatan, karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya nak. Oke, sebelumnya ibu ingin bertanya nih, ada yang udah saling kenal di sini? Belum. Belum ya, belum ya. Kalau kenal ibu? Belum ya? Belum juga. Belum juga ya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak sayang. Ih, pinter. Oke. Ibu akan perkenalan terlebih dahulu, lalu nanti ibu silakan kepada anak ibu berkenalan secara bergantian ya. Oke, perkenalkan nama ibu Ivana Yosepin. Ibu merupakan guru bimbingan dan konseling di SMA Bigi Tercinta kita ini ya. Ibu merupakan guru pindahan. Ibu baru pindah ke sekolah ini pada bulan 1 kemarin. Seperti itu ya. Oke, sekian perkenalan dari ibu. Untuk perkenalan lebih lanjut terkait diri ibu, nanti kita bisa omongin lah ya di luar kegiatan kita hari ini. Oke, silakan kepada anak ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari anak yang mana? Siapa duluan? Aku duluan. Oh ya, Oke, perkenalkan nama saya Deborah Olivia, biasa dipanggil Olive. Saya dari kelas 10 IPS 1. Oke, Nak Olivia ya. Oke, silakan selanjutnya Nak. Perkenalkan nama saya Dia Valerina. Saya dari kelas 10 IPA 1. Oke, Nak Theo ya. Tio. Tio. Maaf, ibu sudah berumur. Oke, selanjutnya silakan Nak. Perkenalkan nama saya Devania Simarpau. Saya dari kelas 10 IPA 2. Oke, Nak Zeva ya. Oke, semua udah saling kenal ya. Nih, Nak Zeva ini siapa namanya nih? Olivia. Oke. Udah saling kenal lah ya. Oke. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah sudah ada yang pernah ikut konseling kelompok di sini? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Kalau tentang konseling kelompok itu sendiri, apakah ada yang sudah tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya konseling kelompok itu adalah konseling yang dilakukan dengan berkelompok, Bu. Oke, benar ya. Seperti yang disampaikan Olivia. Mungkin ada pendapat lain? Sama, oke. Kompakan ya. Oke, di sini Ibu ingin merampungkan. Benar seperti yang dikatakan oleh Olivia tadi ya. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada sekelompok siswa atau orang. Nah, untuk kasus kita pada hari ini siswa ya, karena masih pada kelas 10 ya. Pemberian bantuan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Nah, permasalahan seperti apa, Bu? Nah, permasalahan yang dimaksud di sini adalah permasalahan pribadi dari anggota-anggota kelompok tersebut. Kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari konseling kelompok ini adalah memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Nah, kalau kita kan memecahkan permasalahan, orang-orang yang dipecahkan permasalahannya itu pasti merasa lega ya kan, merasa tenang, merasa bisa melihat situasi dengan lebih jelas, seperti itu kan? Iya. Nah, seperti itu. Apakah sampai sini udah pada mengerti ya? Sudah pada paham ya tentang konseling kelompok itu sendiri ya? Nah, oke. Di sini Ibu juga akan menjelaskan terkait pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan konseling kelompok itu ada yang namanya azas. Tahu azas dong ya? Tahu dong. Nah, azas yang kita pakai dalam konseling kelompok itu yang pertama adalah azas kerahasiaan. Oke? Dalam azas kerahasiaan anak-anak Ibu, Olivia, Tio, Zeva berperan besar dan harus menjaga kerahasiaan dari yang terjadi dalam kelompok ini. Misalnya apapun yang kita ceritakan, apapun yang disampaikan dalam kelompok ini supaya tidak dibawa keluar.
Jadi kerahasiaannya tetap dijaga seperti itu ya. Iya. Lalu yang kedua kita ada azas kenormatifan. Nah, azas kenormatifan ini apa sih Bu? Nah, azas kenormatifan ini adalah di saat anak-anak ibu berbicara, memberikan pendapat, mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan sudut pandangnya, itu berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak melanggar nilai-nilai norma, dan tidak mendiskriminasi atau menyudutkan agama, suku, budaya manapun. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Oke, nah yang ketiga kita ada namanya asas kegiatan. Dalam asas kegiatan ini ibu harapkan anak-anak ibu supaya aktif memberikan saran, memberikan pandangan, memberikan solusi dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Lalu yang terakhir kita ada asas kesukarelaan. Anak-anak ibu suka rela kan datang ke sini? Oh, pasti. Oke, pasti ya. Ibu suka sama anak-anak ibu. Nah, supaya kita lebih bersemangat lagi, ibu akan adain game. Siapa nih yang suka Korea? Saya Bu. Wih, suka ya, tahu ya? Saya Bu. Oke, nah dalam Korea itu ada namanya games 2, 4, 6. Tahu ya? Misalnya setiap ada angka 2, 4 dan 6 itu kita akan digantikan dengan tepuk tangan. Ya, tepuk tangan sekali aja kayak gitu ya. Nah, selain dari angka itu kita akan mengucapkan seperti biasa, misalnya 1 ya 1, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari Ibu ya. Ibu lalu ke Nak Zeva, ke Nak Tio, lalu Nak Olivia, baru Ibu, seperti itu ya seterusnya sampai yang kalah ya. Fokus ya, fokus ya. Oke. 1 3 5 6. Oke, salah ya. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Ulang lagi. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Oke, mungkin dari Nah Olivia lah boleh deh. Nah Olivia semangat banget nih. Ya silakan. Ke atas Tio baru Zeva baru Ibu. 1 2 3. Konsentrasi ya Nak ya. Oke, kita ulang. Kita mulai dari Nak Zeva aja. Biar Oke. konsentrasi nanti lanjut ke Nak Tio ya. Baru Nak Olivia baru Ibu ya. Oke, silakan Nak. 1 3. Wah, kurang konsentrasi ya. Oke, Aduh, nah seru. gimana, seru? Seruan. Senang ya, senang. Nah, tujuan ibu melakukan game ini adalah supaya anak ibu lebih rileks, lebih santai, dan lebih berfokus juga akan kegiatan kita sebelum kita memasuki kegiatan kita. Oke? Nah, untuk kegiatan kita sendiri, kegiatan konseling kelompok itu akan dilaksanakan dengan anak-anak ibu menceritakan permasalahan pribadinya atau yang lagi dialami akhir-akhir ini itu apa, atau apa yang pengen diceritain banget tuh apa, secara bergantian ya. Misalnya dari Olivia dulu, baru ke Tio ya kan, baru ke Zeva gitu ya, secara bergantian. Nah, sebelumnya ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya? Siap. Oke, kompak banget ya, ibu suka deh kalau kompak kayak gini, seru ya. Oke, kita masuk ke dalam tahap kegiatan. Ibu silakan kepada anak-anak ibu, mungkin siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Bu, boleh Bu. Oh ya, oke silakan. Saya di sini akan bercerita tentang permasalahan saya. Itu saya suka mencuri barang-barang teman-teman sekolah saya yang lucu-lucu kayak gitu. Oke, berarti permasalahan Olivia adalah terkait suka mencuri barang teman ya. Oke, perilaku mencuri ya. Oke, selanjutnya siapa? Berputar aja kali ya. Silakan Nak Tio. Kalau saya sih suka main ke rumah kawan sampai lupa waktu, sampai bikin orang tua di rumah khawatir sih. Oke, berarti permasalahan Nak Tio itu tentang suka bermain ya, suka bermain jadi orang tua khawatir gitu ya. Oke, silakan selanjutnya Nak Zeva. Aku kebiasaannya sering main game, kecanduan, jadi kayak sering lupa makan, sampai lupa waktu. Oke, berarti permasalahan Nak Zeva tadi terkait kecanduan game. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, terima kasih anak-anak ibu sudah mau secara jujur dan terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. Sekarang ibu kembalikan kepada anak-anak ibu permasalahan siapa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, perlu ibu ingatkan, permasalahan yang akan kita bahas adalah permasalahan yang harus segera dicari penyelesaiannya dan sifatnya mendesak ya. Ya, silakan kepada anak ibu yang ingin memberi pendapatnya terkait permasalahan siapa yang akan kita bahas. Ya, silakan Nak Zeva. Oke, permasalahan Olive. Kalau boleh ibu tahu kenapa tuh permasalahan Olive? Mencuri itu kan kebiasaan paling buruk kan, Iya. karena bisa karena terus-keterusan bisa Iya, baik. jadi candu, jadi bahaya. Oke, berarti
karena itu bahaya ya kalau diteruskan seperti itu ya menurut Zefa ya. Oke. Nah, silakan Nak Tio, mungkin pendapatnya permasalahan siapa? Permasalahan Olive sih, Bu. Permasalahan Olive juga ya. Iya. Iya, kalau boleh Ibu tahu kenapa tuh? Sama kayak Zepa juga, cuman mencuri itu kan satu dosa yang dilanggar, yang melanggar perintah dari Tuhan gitu kan, di agama. Iya, baik. Oke, baik. Sedikit begitu ya pandangan dari Nak Tio ya. Nah, untuk Nak Olivia sendiri bagaimana? Permasalahan siapa yang akan kita bahas? Yaudah saya aja Bu. Oh, Kita ngikut saran paling banyak Bu. Oke, baik. Oke, baik. Kita akan bahas permasalahan Olivia ya sesuai kesepakatan bersama. Nah, kepada Nak Olivia silakan untuk menyampaikan kembali permasalahan yang dialami secara mungkin lebih rinci dari permasalahannya Nak Olivia. Silakan. Terima kasih pada teman-teman sudah memilih permasalahan saya. Jadi di sini saya tuh suka mencuri barang-barang teman-teman saya yang lucu-lucu. Memang nggak besar sih Bu, tapi kayak yang kecil-kecil gitu. Contohnya mencuri. Oke, seperti itu ya. Terima kasih ya Nak Olivia ya. Kepada Nak Zefa dan Nak Tio silahkan jika ada yang ditanyakan kepada Nak Olivia. Saya, Silakan. apa orang tua tahu permasalahan? Enggak sih, saya nggak pernah cerita ataupun teman-teman saya nggak pernah menyadari kalau saya tuh suka mencuri gitu. Oke, baik. Mungkin Nak Tio silakan. Dari kapan mulai suka mencurinya? Dari mulai masuk SMA sih, kan teman-teman tuh pada bawa barang-barang yang lucu, pada pamer gitu. Jadi kan ya saya jadi karena kebiasaan itu ya, jadi saya ngambil teman saya gitu. Jadi karena pengen aja Iya, gitu ya. keinginan. Iya, karena keinginan aja ya seperti itu ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada saran, tanggapan, boleh ya di sini menyampaikan saran, pandangan atau sudut pandang lain terhadap permasalahan Olivia yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan. Saran dari saya, Oke, Nak Zeba silakan. saran dari saya kasih tahu orang tua itu permasalahannya apa. Ya orang tua nasihatin kayak perbuatan mencuri itu salah. Oke, berarti saran dari Nazefa kepada Olivia berarti dibicarakan ke orang tua seperti itu ya. Oke. Mungkin Nak Tio? Iya. Oh iya, silakan. Karena mencuri itu kan dosa, itu kan kayak sesuatu yang buruk, dan kita harus kau harus balikin barang-barang yang udah kecuri itu kepada teman-teman dan minta maaf sih. Oke. Nah, berarti saran dari teman-teman Olivia tadi ya, itu tuh mungkin berupa rencana ya. Rencana yang harus dilakukan oleh Nak Olivia, seperti itu kurang lebih lah ya. Nah, Ibu kembalikan kepada Nak Olivia dari saran pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-temannya tadi, apakah Nak Olivia sudah memikirkan rencana apa sih yang harus saya laksanakan atau yang harus saya lakukan atau yang harus saya bentuk terhadap permasalahan yang Nak Olivia laksanakan? Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya sudah memberikan saran kepada saya bahwa dan memberikan pengertian bahwa mencuri itu adalah hal yang salah. Rencana saya yang akan ke depan sama seperti apa yang kalian sarankan, yaitu mengembalikan barang-barang teman-teman saya dan segera meminta maaf, dan juga lebih terbuka dan memberitahu kepada orang tua supaya orang tua dapat menasehati saya ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Nak Tio, Nak Zefa, Nak Olivia. Dan di sini juga Nak Olivia sudah memiliki rencana ya, rencana yang akan dilaksanakan. Nah, Ibu mohonkan Nak Olivia untuk melaksanakan rencananya tidak hanya membentuk rencana itu dalam kelompok ini, tapi harus segera direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke, apakah ada tambahan lain dari teman-temannya? Ya saya. Oke, dari Zefa udah ya. Oh, Tia juga udah ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita menutup acara kegiatan kita pada hari ini? Teman-teman yang di sini, apakah ada yang ingin disimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Kalau saya bisa menyimpulkan bahwa curhat atau
memberitahu kepada orang tua itu lebih baik, Bu, tentang permasalahan-permasalahan seperti saya contohnya, supaya orang tua itu bisa lebih mengerti perasaan anaknya, supaya bisa menasihatinya gitu. Terus mengarahkan ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulannya, Olivia. Dan terakhir nih, Ibu ingin bertanya, apakah ada kesan? Ini kan pertama kali ya, pertama Iya, kali dong pertama kali. melaksanainnya ya. Nah, Iya, apakah ada kesan nih di anak-anak Ibu tentang konseling kelompok? Kayak, oh konseling kelompok tuh begini, oh konseling kelompok tuh begini gitu. Apakah ada yang ingin beri kesannya? Saya, Bu, Oh ya, silakan nanti. kesan saya pada konseling kelompok hari ini, saya jadi lebih mengetahui kalau kita berbicara secara kelompok kayak gini, kita jadi lebih mudah menyelesaikan masalah. Oke, itu kesan dari Natio ya. Oke, mungkin Zefa sepertinya ingin menyampaikan kesannya juga. Sama, terus jadi lebih senang gitu kan, lebih tenang, udah bisa Menyampaikan gitu ya, jadi yang selama ini dipendam gitu ya, jadi bisa lebih apa ya. Oke, baik Ibu, paham kesan-kesannya yang sudah anak-anak Ibu rasakan gitu. Nah, Saya boleh bertanya, Bu? Iya. Ini teman-teman saya kan juga punya permasalahan. Nah, Iya. bagaimana, Bu, untuk menyelesaikan oke, masalah? pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kita akan, ini kan pertemuan pertama ya, jadi Iya. kita akan ada yang namanya pertemuan kedua, yaitu pertemuan kedua itu adalah membahas permasalahan-permasalahan yang belum sempat kita bahas pada pertemuan ini, seperti itu ya. Nah, untuk jam, waktu, tempat gitu kan, hari itu Ibu serahkan kembali kepada anak-anak Ibu, maunya kapan, kita sepakati bersama. Gimana kalau minggu depan? minggu depan. Nah, oke, Di tempat yang minggu sama depan ya. juga ya kan? Iya, juga Tempat yang sama. Oke, minggu depan di sini juga di jam yang sama, Iya, seperti iya. itu ya. Pas, Bu. Oke, pas, mantap. Oke, berarti minggu depan kita akan melakukan pertemuan kedua, dan untuk Olivia, kita akan tetap mengevaluasi, kita akan menilai sejauh mana progres atau perkembangan dari rencana yang tadi Olivia sampaikan, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, yang di sini menilai itu tidak hanya Ibu, tapi teman-teman Olivia juga gitu ya, seperti itu ya. Oke, karena Ibu lihat waktu kita sudah habis ini ya, kita akhiri acara ya, kegiatan. Ibu suka pada fokus ini loh. Teman-teman dulu kita iya, bagus. Nah, kita akhiri kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita akan tadi membukanya dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Nah, kali ini Ibu akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang anak Ibu udah boleh balik ke rumahnya. Pakai masker nanti di jalan dan hati-hati ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih teman-teman. Iya, iya.